Ada yang mau nanya lagi? Baru 20 buku loh ini. Ya. Baru 20 buku yang tersebar. Iya. Makin pendek kamu nanya, makin pendek saya jawab, makin banyak yang dapat buku. Ya kan gitu kan ya? 20 nanti semua mendaftarnya untuk dikirimin buku kemana toh? Ke Cito ya? Benar. Oh nanti datangin Mas Alvin untuk data. Silakan. Yang mana? Mas, yang mana Mas Alvin? Oh itu dulu, baru yang depan. Baru yang Mas ini. Iya. Maaf ya, saya ini berdirinya bergetar kaki saya ini Mas. Supaya banyak yang nanya, dapat ya, banyak. maaf ya. Tiga dulu Pertama, ya, 1, 2, 3. Saya kemarin baca buku Kang Maman, lupa bukunya apa ya. Soalnya banyak sekali buku Kang Maman. Salah satunya ada kata-kata saya keluhan saya, pertanyaan atau keresahan sih, lebih tepatnya keresahan. Yang pertama itu bagaimana Iqra yang dijelaskan melalui banyak orang itu bisa meresap. Menurut Kang Maman, Iqra itu bisa melekat ke diri kita, itu bagaimana caranya? Mungkin yang pertama itu bukan hanya sekedar membaca ya. Banyak sekali orang-orang sekedar membaca tapi dia susah untuk menarasikan, untuk mengungkapkan suatu bacaannya ya. Yang pertama itu. Yang kedua, ada salah satu hadis atau syair, salah satunya itu lupa saya hadisnya atau syairnya, salah satunya itu Imam Waqi dan Imam Syafi'i kalau nggak salah, dia merasa resah, ilmu yang dia dapat, ilmu yang dia pelajari tapi tidak masuk-masuk. Salah satu jawabannya itu karena dia sering melakukan, mungkin ya salah satu tertutupnya ilmu karena dia banyak maksiatnya mungkin ya. Mungkin itu. Yang ketiga, bagaimana kita membaca sebuah buku dan kita bisa baca bahwa buku merupakan kebutuhan, bukan hanya kayak semisal di kelas mungkin, saya mahasiswa baru Kang Maman, di kelas hanya untuk sekedar formalitas kita untuk membaca, tapi kita bisa melalui fase itu bahwa buku merupakan sebuah kebutuhan. Terus tadi Kang Maman berbicara mengenai teori ya. Saya tidak mau berbicara mengenai teori yang Anda bicarakan. Mungkin seperti itu yang saya pahami mungkin. Tapi lagi-lagi ada sebuah quotes, entah itu dari aktivis, entah itu dari mana mungkin. Teori tanpa praktek dan praktek tanpa teori, intinya sama-sama kering. Ketika kita tidak bisa mengkomparasikan atau tidak bisa ya begitulah Kang Maman. Maksudnya saya ya, mungkin seperti itu dulu. Ada 10 pertanyaan tapi saya cuma 4. Di buku saya ada 10 pertanyaan tapi saya 4. Mungkin dari pertanyaan tadi Kang Maman boleh menjawab, boleh menjawab atau tidak, karena mungkin itu keresahan saya mungkin ya, keresahan pribadi. Dan juga satu lagi Kang Maman terakhir ini yang kelima. Bagaimana kita membangun literasi walaupun sekarang dalam kondisi corona banyak sekali mahasiswa kan berbeda dengan mahasiswa dulu. Literasi, bagaimana kita membangun literasi yang dalam masa pandemi ini tetap mempunyai giroh tadi ya, mempunyai giroh dan apapun itulah untuk mahasiswa. Mungkin itu. Terima kasih, saya sangat senang. Dan dari 5 pertanyaan tadi, semoga dari salah satu pertanyaannya dijawab oleh Prof siapa tadi? Prof Picus, karena saya pertama kali kenal ketika melihat video di YouTube Niko Tinwar di mojok.com. Itu sangat asik sekali, bahasanya mudah dipahami ya. Aslinya ini Prof apa bukan? Saya ingin tahu. Mungkin maaf ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk senior saya. Maaf ya. Banyak sekali senior saya di sini ya. Kalau mau lihat Nikola Saputra masa depan ya Prof Picus. Oh iya. Iya, terima kasih. Oh, dia tenang, percaya dirinya luar biasa mengalahkan Nikola Saputra. Yang kedua tadi, oh ini dulu ya. Ya. Moderatornya beliau bukan saya, sorry. Jadi kalau kalian berantem salahkan Alvin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Asal saya dari Gorontalo di Limboto, tempat salah satu danau yang hampir punah, danau kritis di Indonesia, Danau Limboto. Jadi
saya dengan Kang Maman mungkin punya kemiripan yang sama. Saya juga merupakan seorang jurnalis. Kemarin waktu masih di Gorontalo, saya merupakan salah satu dari wartawan yang merintis salah satu media online yang ada di Gorontalo. Hari ini usianya sudah berusia 3 tahun dan alhamdulillah menjadi media online yang ada di Gorontalo dengan pembaca terbanyak dan peminat terbanyak. Begini, ada salah satu keresahan dan hal yang tidak bisa saya ungkapkan ketika tidak bisa saya jawab kepada orang banyak saat menjadi jurnalis kemarin. Begini, waktu dunia jurnalistik, perusahaan pers dan pemberitaan itu kita tidak bisa lepaskan dari hukum ekonomi. Tidak ada yang akan menghidupi wartawannya kalau kita tidak punya penopang secara ekonomi seperti itu. Sehingga kita banyak melakukan kontrak dan memberitakan berita-berita yang advertorial. Dan bagi saya banyak beberapa teman yang masih sangat idealis saat mahasiswa mengutuk bahwa saya sudah keluar dan sudah menjadi antik-antik dari pemerintah seperti itu dengan bersembunyi di balik profesi yang saya amini betul bahwa keberpihakan dan pertanggungjawabannya ini untuk publik seperti itu. Nah, sebagai seorang jurnalis senior dan mantan jurnalis dari Kompas Group, ya. Saya ingin bertanya kepada Kang Maman, bagaimana kita menghindari ungkapan-ungkapan yang seperti itu, sementara ya kalau mau dipikir ada benarnya juga bahwa ya fungsi independensi dan anjing penjaga tidak terlaksana dengan baik ketika kita terlalu mengejar berita-berita advertorial seperti itu. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mumpung ada di kepala sambil nunggu beliau bertanya. Salahkah menjadi pemerintah? Bagi kamu tidak salah. Jawabannya pegang di situ dulu. Nanti kita lanjutin. Makasih Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi disebut-sebut Makassar, akhirnya kemudian ya logatmu udah langsung. Saya terima kasih sekali malam ini hadir kamu di sini. Kamu bukan Makassar, kamu Bugis ya? Bugis Makassar. Ya, oke. Pertama kemudian saya gembira sekali karena kemudian hadir di tempat ini. Kebetulan saya datang dari Makassar dan hadir di sini karena sudah lama mau ke kafe main-main. Buku ayah saya itu diterbitkan ulang oleh Mas Edi. Terima kasih Mas. Siapa ayahmu? Dia menulis buku Ahlul Kitab, namanya Pak Galib. AM Galib? Iya. Mantan Jaksa Agung? Bukan. Oh bukan. Mantan rektor, yang mantan rektor? Bukan juga. Hah? Galib siapa nama lengkapnya? Profesor Dr. Muhammad Galib. Muhammad Galib. Ya. Ya, iya. Dosen di UIN dan sekarang setahu saya bukan UIN, IAIN kan, Alauddin ya. Sekarang sudah UIN. Oh iya. Waktu dia jadi dokter belum UIN. Belum UIN. Iya kan. Terima kasih. Pertama mungkin pertanyaan saya buat Bang Maman, Kang Maman. Tidak semua penulis mungkin berhasil seperti Kang Maman. Jadi ada penulis yang kemudian hanya menghasilkan buku dan tidak bisa hidup dari buku tersebut. Apa masukan Kang Maman untuk teman-teman penulis yang pada akhirnya tidak bisa hidup dari dunia kepenulisan tersebut? Yang kedua, saya ingin tahu sebenarnya kalau diminta menyebutkan satu buku yang sangat membekas bagi Kang Maman selain Al-Quran tentu saja, dan itu bukan buku. Apa yang membuat buku itu? Oke. Terakhir kemarin sempat viral ada ungkapan yang terkait dengan literasi, katanya seperti ini. Gerakan literasi tidak menjadikan kita memiliki pemahaman dan kemampuan membaca buku, tapi justru menghasilkan tulisan-tulisan yang buruk. Bagaimana pandangan Maman tentang pandangan tersebut terkait gerakan literasi? Katanya itu lebih banyak menghasilkan orang banyak menulis, tapi menulis yang justru tidak begitu bagus. Terima kasih Kang. Saya jawab dari belakang ya. Nggak ada yang salah dari persepsi itu. Saya nggak pernah mau menyalahkan persepsi karena opinion is free, but fact is sacral. Jadi biarkan saja opini itu muncul sebagai autokritik atau sebagai kritik buat kami yang hidup dari dunia itu. Kalau kamu bilang banyak penulis tidak semuanya laku, tapi penulis itu tetap hidup, apa yang ditakuti? Buat saya itu menulis itu bukan harganya kok yang penting, tapi energi yang tersalurkan lewat tulisan itu.
Tetangga saya luar biasa. Bukunya udah banyak yang gak kenal. Tapi saya kalau ketemu dia harus cium tangan ke dia karena saya mengaguminya. Namanya Sutarji Kalsumbahri. Oh, amuk kapak buat saya pengaruhnya luar biasa. Tetangga saya yang kalau mau ke ATM kadang-kadang nelpon saya. Bantuin saya dong pencetin nomor PIN dan apa untuk mengambil uang di ATM itu. Dia gapteknya gak ketulungan. Tapi buat saya dia orang yang sangat luar biasa karena menginspirasi sekian banyak orang yang kemudian puisi-puisinya sangat mantra sekali kan. Oh, amuk kapak itu edan dan energinya yang buat saya luar biasa, yang menghidupi itu. Dan dia tuh tetap bisa hidup dengan santai. Jadi jangan pernah takut untuk seorang Galib, bukunya berapa yang dicetak? Hidup dari buku? Tidak. Bisa menghidupi keluarga? Seperti kata Yai bilang, energi ikronya itu bukan cuma dari buku. Ketika kita jadiin mercusuar buku kita itu orang melihat cahaya itu dari segala sudut. Jadi jangan pernah takut bahwa seperti kata bapak saya, kalau kamu sudah ikro, kamu gak akan jatuh miskin. Tergantung persepsi kamu untuk jatuh miskin seperti apa. Karena dalam Al-Quran pun kan orang semuanya diciptakan berpasangan kan. Pagi diciptakan dengan laki, kaya dengan gak ada, cari. Kami memberikan kamu kekayaan dan kecukupan. Cari di Al-Quran. Dia nggak pernah bilang karena miskin. Berpasangannya kekayaan adalah kecukupan. Mampu nggak kita merasa cukup? Itu bahasa Allah banget, bahasa Al-Quran banget. Gitu. Jadi jangan takut dengan soal menulis. Buat saya sih bukan soal jumlah buku kan. Ada satu orang yang sampai hari ini dikenal padahal dia menciptakan cuma satu lagu. Itu misalnya nanti cari deh penulis barat yang cuma menciptakan satu lagu tapi lagunya sangat terkenal dan dia abadi betul. Saya nggak mau jawab biar kamu jadi literat untuk mencarinya. Yang kedua tadi, ingetin dikit aja poinnya soal pemerintah. Apa salahnya jadi bikin nulis advertorial? Kamu merasa mengkhianati hati nurani dengan menulis advertorial? Sepanjang tulisan kamu tentang advertorial ada batas apinya, sehingga orang tahu itu advertorial. Itu sah dan halal dalam dunia jurnalistik. Kecuali kalau kamu menggabungkan advertorial dengan berita, jadi orang tertipu seolah-olah itu nyata. Di infotainment itu sering terjadi. Ada artis muncul cerita tentang anaknya, lalu dia bilang anak saya sakit, lalu tiba-tiba muncul anak saya sembuh karena minum obat ini. Potong lidah saya kalau itu adalah berita. Pasti promo tentang produk itu. Dan kita tertipu semua di daerah untuk membeli obat itu. Dia penipu. Baru dia harus mengatakan dia membohongi hati nuraninya. Kalau kamu menulis advertorial dengan hati nurani dan kamu yakin itu nggak bohong, jangan takut. Yang penting kan kamu menjalankan AIDA kan di advertorial kan, awareness, interest, desire, lalu action kan, yang sekarang jadi AISAS itu awareness, interest, search dulu, action, baru share. Nggak ada yang salah. Seperti saya bikin iklan kemarin yang saya bilang buat anak kau coba-coba. Saya nggak mengatakan produk saya nomor 1. Tapi kalau anakmu sakit, coba ini deh. Dan jangan coba-coba. Dan melalui riset. Kantor saya pernah melakukan riset yang luar biasa ketika sebuah perusahaan jamu mengatakan, bikinin dong iklannya. Kami gak ada yang pernah coba produk itu. Dan belum pernah menemukan kehebatan produk itu. Apa yang dilakukan? 5R. Read, ikro. Kita tanya isinya jamu itu apa. Habis itu riset. Reliable itu kesalahan 0. Nulis Soekarno, SU atau SOE misalnya. Di Gramedia kita salah nulis, peringatan 1 kan. Salah nulis tanggal aja peringatan kan. Ngalamin itu, saya ngalamin. Saya nulis Sumitro pakai U. Jenderal, bukan bapaknya Prabowo. Yang kasus malari. Read, reflecting, sudut pandang. Kamu kalau bilang ini buku menurut kamu warnanya apa dan ada apa di situ? Ada tulisan apa? Ada gambar atau tidak? Kamu bohong atau tidak? Saya kok nggak melihat gambar itu? Kamu salah? Saya salah? Perspektif, reflecting, nggak ada yang salah. Orang memperjuangkan khilafah, orang bilang salah. Buat saya enggak, dia punya sikap kok. Biarkan aja, kalau mau melawannya, lawan dengan narasi. Kita berdebat dengan narasi tradisi Islam tuh ngajarin kita untuk
berdiskusi, untuk berdebat bahkan. Di tradisi NU apalagi. Berdebat seperti saling mau saling bunuh tapi habis itu bersahabat. Natsir dengan IJ Kasimo baca sejarahnya. Mereka hampir lempar-lemparan batu, lempar-lemparan kursi, begitu istirahat Natsir membuatkan kopi untuk lawan debatnya. Mampu nggak kita itu seperti itu hari ini? Hamka ditangkap karena Bung Karno kan? Dan Bung Karno meminta kalau dia meninggal yang sholatkan Hamka. Hamka datang? Datang. Mampu nggak kita seperti itu hari ini? Misalnya, jadi jangan pernah takut bahwa, waduh, pertanyaan cuma satu kok. Kalau kata Pak Yakob nih, apakah kamu menjalankan jurnalisme hati nurani? Tanya hatimu. Ketika kamu pun mengkritik pemerintahan dan kamu sudah merasa jadi pejuang dan pahlawan, tanya deh, benar nggak niatnya cuma mengkritik atau mau cari panggung atau punya niat lain? Makanya dalam agama kami kan jelas banget, semuanya basisnya niat. Saya nggak pernah takut dalam urusan. Bener kan diulin Indomie kan, Kiai baik banget nih. Siapa yang mau yang lain? Kiai berdiri di situ aja. Yang pertama tadi, siapa? Yang pertanyaan pertama, Anda berdiri, kasih satu clue-nya lagi. Clue kecilnya aja. Oh, soal teori dan praktek. Saya paling tidak suka mengatakan menurut si ini gitu loh. Dalam teori. Langsung aja, dipraktekin aja. Kalau kamu tanya buku saya yang paling luar biasa dicetak ulang, terbit 2013, sampai hari ini masih terbit ulang. Dari skripsi saya tentang pelacur lesbian. Lanjut jadi ada perempuan, dan perempuan, lalu diterbitkan tahun kemarin menjadi satu dan perempuan. Tadi sebelum kesini saya makan dengan Pak Sony, langsung dapat kabar dari KPG, Kang cetak ulang. Dalam 3 bulan tercetak 5 kali. Di situ nggak ada teori, tapi semuanya praktek yang saya dibilang oleh Pak Sapardi lagi. Coba deh aliwahanakan, baca buku aliwahananya Sapardi. Coba aliwahanakan semua yang teoritis menjadi bahasa bumi. Nggak usah disebut teori, tapi itu adalah teori sebenarnya. Saya bicara tentang 5R, kamu nggak akan ketemu di buku. Tapi ekstrak dari buku-buku yang banyak teori itu. Yang saya omongin tadi tentang 5R 1H, 5R itu, baca aja buku tentang 9 elemen jurnalistiknya Bill Kovacs dan Tom Rosenstiel, ada. Cuma saya mengambil ekstrak yang di situ, teman-teman baca 9 elemen jurnalisme pasti ambil yang lain. Dan poin paling penting dari 9 elemen jurnalisme adalah poin ke-9. Berpihak pada kebenaran. Kalau ditanya kebenaran yang mana, nggak ada yang punya pegangan kebenaran mutlak. Dalam Al-Quran pun kita diberi kesempatan untuk berdebat terus-menerus untuk menemukan kebenaran hari ini bisa jadi salah di bulan berikutnya. Kan ada temuan baru gitu kan. Lalu ditanya, lalu kebenaran macam apa yang saya harus berpihak? Tanya hati nuranimu. Itu aja sih yang saya pakai. Karena kalau kamu akan bertanya dengan seperti itu terus, kamu gak akan menulis. Mau nulis cinta, Shakespeare aja udah nulis berapa ratus tahun yang lalu. Mau nulis apa deh di muka bumi ini yang baru? Ada yang bisa menulis sesuatu yang baru hari ini? Gak ada. Tapi jadilah peramal yang luar biasa yang mampu membaca masa depan. Seperti kata guru saya lagi, Sapardi. Ketika dia menciptakan hujan bulan Juni, gak ada hujan bulan Juni di Indonesia. Musim hujan waktu itu November sampai April kan. Ketika saya tanya kenapa menciptakan hujan bulan Juni? Karena kalau saya ciptakan hujan bulan Februari semua juga merasakan kan. Simple, nggak pakai teori. Tapi buat saya dia peramal luar biasa yang kemudian kita rasakan kan. Sebelum dia meninggal saya bertemu lagi dengan dia di bedah bukunya dan terjadi hujan bulan Juni. Ketika saya nanya, Anda itu pemanggil masa depan ya? Jawabannya cuma satu. Saya cuma menjalankan firman-Nya. Yang saya tidak tahu kapan itu terwujud. Itu kalimat terakhir Pak SDD kepada saya. Jadi marilah menyebar firman itu, yakini aja. Kamu tadi menulis surat tentang cinta seperti itu, kamu yakin dia akan terima? Karena kamu gak yakin dia akan terima, lalu kamu gak bilang-bilang di depan dia, lalu kamu menjadikan kami sebagai test case untuk bagus gak nih puisi saya gitu kan. Kalau bagus baru saya akan bilang, bukan begitu niatmu di hatimu? Bagus gak nih? Iya kan? Ada unsur untuk, saya belum berani mengucapkan di depan dia. Padahal kalau kamu mengucapkan di depan dia kan satu-satu kan. Sementara di sini ada sekian orang yang kemudian bilang jelek, gak usah didengar kepanjangan dan sebagainya. Kok kamu berani sih?
Sementara pada orang yang kamu cintai kamu nggak berani. Pertanyaan itu muncul kepada saya ketika saya bisa mengajari orang lain dan saya tidak bisa mengajari anak saya. Karena kita suka nggak berani mengajari orang yang terdekat, dan itu kemaksiatan luar biasa di diri saya. Tadi bilang apakah seorang yang banyak maksiat tertutup pintunya? Wow, kenapa saya bisa menciptakan 30 buku sementara saya melakukan maksiat tiap hari ya? Saya menyatukan sholat isya, tahajud dengan subuh, mendekati subuh, biar gampang. Dan itu maksiat, kalau mau saya bilang. Kan ada waktunya masing-masing, kenapa kamu nyatuin? Biar saya sekali bangun aja. Karena jam isya adalah jam saya menonton serial yang berkaitan dengan kriminologi. Ransom lah, apalah, lalu ngantuk. Begitu bangun jam 3, sekalian aja lah menjelang menjelang subuh. 3:30 bunyi masjid di sana, jam 3 saya bangun, isya, tahajud, baru subuh. Seolah-olah saya mempermainkan Tuhan banget, dan mempermainkan Tuhan kan maksiat kan? Kok bisa lahir 30? Saya membenarkan perlakuan saya dengan satu kalimat. Saya maksiat aja Tuhan begitu menyayangi saya dan saya bisa menciptakan karya. Gimana kalau saya nggak maksiat? Pasti lebih luar biasa.